Komunikasi internasional atau dalam bahasa Inggris International Communication adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain. Pendekatan dalam komunikasi internasional. Yang pertama, pendekatan idealistik humanistik. Metode untuk memupuk serta mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama internasional, memecahkan masalah-masalah hubungan antar manusia, antar bangsa, serta menemukan cara-cara untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan dunia semesta. Kedua, kepengikutan politik baru. Yang ketiga, informasi sebagai kekuatan ekonomi. Yang keempat, kekuatan politik. Perspektif komunikasi internasional. Yang pertama, perspektif jurnalistik. Yang kedua, perspektif diplomatik. Yang ketiga, perspektif propagandistik. Yang keempat, perspektif kulturalistik. Dan yang kelima, perspektif bisnis. Perspektif jurnalistik. Dalam perspektif jurnalistik, komunikasi internasional adalah studi tentang berbagai macam interaksi yang lebih bersifat mass mediated communication yang dilakukan antara dua atau beberapa negara yang berbeda latar belakang budaya, bahasa, ideologi, politik, tingkat perkembangan ekonomi, dan sebagainya. Perspektif diplomatik. Komunikasi internasional dalam perspektif diplomatik merupakan kegiatan atau upaya untuk membina rasa saling percaya atau memperteguh keyakinan terhadap suatu gagasan. Berbagai kunjungan kenegaraan dan keikutsertaan dalam konferensi internasional merupakan bagian dari perspektif diplomatik komunikasi internasional. Perspektif propagandistik. Dalam propagandistik, komunikasi internasional ditujukan untuk menanamkan gagasan ke dalam benak masyarakat negara lain atau masyarakat internasional secara keseluruhan. Perspektif kulturalistik. Dalam perspektif kulturalistik, suatu bangsa perlu memahami persoalan bangsa lain, saling memahami, dan melakukan dialog memungkinkan terjadi persahabatan antar negara. Ini bisa dicapai melalui upaya saling memahami budaya antar bangsa. Perspektif bisnis bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, industri, keuangan, dan bisnis pada umumnya. Saluran yang digunakan yaitu pameran internasional, forum pertemuan internasional, dan pariwisata internasional. Tawar-menawar atau negosiasi. Selain komunikasi, negosiasi juga salah satu aspek krusial dan diplomasi karena merupakan usaha penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan dan proses tawar-menawar. Menurut Fisher dan Urey, 1981, terdapat 7 unsur yang mampu mendukung efektivitas proses negosiasi. Pertama, melalui pendekatan integratif, negosiator harus dapat mempertahankan posisi dan berusaha mencapai kepentingannya di situasi sesulit sekalipun. Kedua, dalam bernegosiasi, negosiator harus dapat memisahkan subjektivitas dan berpikir rasional, bukan emosional. Ketiga, negosiator harus mempersiapkan solusi dan cara alternatif apabila proses negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Keempat, negosiator harus mengidentifikasi opsi atau pilihan untuk pihak lain tanpa menghilangkan kepentingan pribadi. Kelima, dalam posisi over possession atau deadlock, negosiator tetap harus mempertahankan
legitimasinya tanpa kesewenang-wenangan atau merasa gagal karena masih ada masalah yang harus dipikirkan keputusannya. Keenam, negosiator tidak hanya harus menjaga komitmennya sendiri, namun juga pihak lain. Ketujuh, keberhasilan negosiasi tidak terlepas dari kemampuan berkomunikasi, terutama dalam menyampaikan pesan, dan memastikan pesan disampaikan telah tersampaikan.